Hello bro and sis, untuk yang baru join channel ini jangan lupa tekan tombol subscribe. Terima kasih. Halo semuanya, kembali bersama aku Manik di 3835. Di video kali ini teman-teman kita mau bahas Vespa. Akhirnya setelah beberapa episode kita bahas motor Jepangan, kita sekarang bahas motor-motor Itali. Kita mulai pembahasannya dari Vespa Touring. Ini adalah Vespa S miliknya Bro Il. Nanti kita kenalan lebih jauh dengan ownernya. Sebelum itu ya teman-teman, BTW si melekete. sekedar informasi, jika di channel ini kamu bisa melihat ragam modifikasi mulai dari motor matic, motor sport, hingga motor 2 tak. Teman-teman bisa scroll ke daftar video kita sebelumnya. Oke, tanpa panjang lebar lagi, kita simak secara sinematik sedikit aja ini motor. Oke, kita lanjut pembahasannya. Kita udah ada Bro Il di sebelah saya. Apa kabar Om? Baik Om, sehat ya. Oke, kita mulai nih Om. Boleh cerita ini motornya motor apa dulu Om? Jenis Vespa dan tahun pembuatannya tahun berapa? Ini Vespa S 3V 150 tahun 2014. Oke. Cuman saya sulap jadi 200 cc. Oh, 200 cc. Oke, Ya. oke. Peruntukannya motor ini paling sering dipergunakan untuk apa? Cari duit. Cari duit. Oke, selain itu. Lebih ke touring sih Om. Touring. Eh, Wow, ke touring. Oke. Mungkin teman-teman yang suka touring wajib nonton motor ini karena ada beberapa hal yang kita korek lagi. Mungkin secara umum kita mulai dari depan Om. eh, Dari kaki-kaki ada yang berubah nggak Om? Kalau untuk tampilan sama aksesoris luar sih tetap pakai yang standar deh. Standarnya. Jadi saya lebih ngutamain karena lebih ngutamain ke performa, jadi saya mainnya di mesin. Oh, jadi Cuman untuk yang kayak lampu, rem, kaki-kaki dan sebagainya itu standar lah. standar semua. Karena kan Oke. safety. Gitu. Safety. Oke. Cuman di sini saya lihat ada penambahan voltmeter. Ya, ini ada multimeter poso, dia fungsinya untuk lihat RPM, terus temperatur mesin, terus ada jam juga, ada temperatur di luar juga, Untuk ada menunjang saat sama riding itu ada yang berubah nggak? APR. Ya. Gitu aja sih ya. Jadi awal ceritanya itu 2015 di kilometer di odometer 24.000 itu mesin ini, motor ini saya bore up di awalnya di Ido Motor. Oke. Nah, Ido Motor tuh yang sekarang berubah jadi Bali Italia. Oke, balik kita. Boleh tahu Om sedikit cerita mengapa harus di bore up? Mungkin dari pengalaman Om ada waktu touring kurang perform atau bagaimana? Hingga memutuskan di bore up seperti itu. Justru apa ya? Bukan masalah kenceng enggaknya sih. Jadi ke kita juga nggak terlalu capek. Oke. Ngaruh ke fisik kitanya juga gitu. Jadi kita juga nggak perlu terlalu lama di motor juga. Oke. Terus kalau misalnya ada keadaan tertentu kita ngejar rombongannya juga nggak ngoyo gitu. Siap. Jadi lebih peruntukannya itu. Dan biasanya kalaupun touring pun kalau misalnya rombongan, saya biasanya disimpannya paling belakang untuk seluruhnya. Oke, siap. Iya. Nah, karena ke mesin nih Om, boleh tahu bocorannya Om. Untuk mesin itu apa aja sih yang dirubah? Jadi mesinnya ini udah meningkat ya cc-nya? Udah. Oke, bisa diceritakan sedikit untuk mesinnya? Untuk mesinnya saya pakai Papa Pit Stop bore up kit. Terus untuk headnya di porting sama Papa Pit Stop juga. Terus
Untuk exhaust pembuangannya juga saya udah 3 kali ganti ya. Jadi dari pertama itu saya udah sempat pakai Prospeed, sempat pakai Exil, yang terakhir sih saya pakai Kawahara. Nah, untuk kirian bagian CVT itu saya tetap standar semua kecuali variator itu saya pakai Big Daddy. Oh, variatornya dari Big Daddy. Big Daddy Thailand. Iya, kebetulan waktu itu main ke sana. Ketemu orangnya, ngobrol-ngobrol, ya udah dikasih. Oke. Berarti kiriannya sama sekali masih ori selain itu variator itu. Iya, standar semua, standar. Oke. Jadi dari roller, kopling, mako kopling semuanya standar. Oke. Cuman bedanya bore up ya lebih ke tuningnya sih. Tuning. Ini ada penambahan piggyback dan lain-lain kawan-kawan nggak? Dulu pakai piggyback Papa Oke. Pistop juga karena satu paket kan. Oke. Nah, seiring berjalannya waktu, teknologinya udah makin bagus, akhirnya saya balik lagi ke Papa Pistop, saya copot piggyback. Akhirnya ECU-nya yang saya remap. Oke, ECU-nya di remap. Ya, Hasil dari remap ECU itu apa yang dirasakan, Om? banyak Om. Salah satunya? Salah satunya limiternya bisa digeser timingnya. Jadi kalau dulu kan di angka 8.900, 9.200 itu kan udah Nah, sekarang ini bisa digeser ke 13.000. Wow, Jadi gokil. nafasnya masih lebih Iya, panjang. panjang banget ya. Gitu. Dari ribuan ke puluhan ribu. Iya. Gokil. Nah, untuk sedikit gambaran nih, Om. Kan pakai touring nih. Hal atau jarak tempuh yang terjauh yang udah ditempuh kemana, Om? Kalau sekali touring PP paling jauh itu ke daerah Flores ya, Flores. ke Maumere ya. Buset. Itu berapa kilo? Pernah dicatat nggak? Pulang perginya 3.260-an. Anjay, gokil. Ya, Naik motor ini? naik motor ini. Jadi Wih. dulu tuh ceritanya motor ini baru beres di bore up. Besoknya saya berangkat. Wah, itu masih piggyback atau udah di remap? Piggyback. Oh, masih piggyback. Jadi pas Oke. saya tanya, Pak, ke tunernya sama si mekanik, ini nggak apa-apa nih, saya pakai besok semua. Nggak apa-apa. Jangan kasih kendor, maksudnya geber aja Oh, kalau mau geber aja. gitu. Langsung buktikan lah gitu Iya, ya. saya Tapi buktiin. hasilnya aman. Alhamdulillah aman. Wah, Balik lagi ke gokil, saya. gokil. Itu waktu itu saya bawa ke Sumba, saya sempet nanya, kalau jebol gimana ya Pak? Oh bagus, lo kok bagus? Iya, berarti saya tahu kurangnya produk saya di mana. Gitu. Tapi alhamdulillah iya, sampai jebol. sampai sekarang sampai kilometernya udah hampir 90.000. Sebenarnya udah balik ke nol. Balik nih. ke nol ya. Tapi di sininya di odometernya 89.000. Woi, gokil. Ya masih awet. ya. Siap. Itu. Oke deh, Om. Setelah dimodif kayak gitu deh, Om. Hah? Rincian biaya yang udah dikeluarin untuk wujudin motor ini. Ini warna aslinya orange ya? Ini warna asli Om. Aku nggak Repaint lagi. Nggak repaint lagi. Aku biarin ada baret apa segala macam. Biarin lah. Itu namanya kan cerita perjalanan. Oke, Jadi kan siap. katanya Vespa tuh lebih mahal. kalau Iya. ada ceritanya. Siap. Kayak ini nih slogan nih. Iya, Satu Vespa sejuta saudara. Bener. Ini buat motor aku bentol nih, ini iya, ada ceritanya nih. ada. Wih, gokil. Jadi dia sejarahnya apa ya? Itu anak touring tuh kayak gitu sih, teman-teman. Iya. Vespa ini biaratnya apa ya? Pembuka pintu sih buat aku. Buat kenal banyak Betul. persaudaraan di seluruh Indonesia gitu ya. Kerjaan juga dari dia, terus Wih. dapat teman-teman baru dari dia, networking baru. Iya sih. Siap. Itu satu Vespa sejuta saudara. Iya, siap. Terbukti. Terbukti ya. Oke, tadi biayanya Om berapa? Kurang lebih. Ingat nggak sih? 2014. Ya, Kurang lebih. hampir satu motor sih. Hampir sudah motornya ya. Wih, gokil. Ya, Siap. lebih segitulah. Nah, terakhir nih Om pertanyaannya nih. Next project ada nggak untuk motor ini? Atau ada Next project yang tertunda? mungkin apa ya? Ya hadiah buat dia kayaknya lebih mau dirapiin lagi sih Om. Oke. Untuk dari segi tampilan mungkin ya. Tapi kenangannya dibiarin. Ya kayaknya memang harus udah inilah. Tapi Oh. tetap untuk warna tetap saya. Oh, tetap ini. Jadi ini paling nggak kalau kemana-mana yang orange itu udah dikenal dong ini ya? Ada aja yang tahu. Iya, ada yang tahu ya gitu. Oke. Akan Gitu. dirapiin dikit. Siap. Siap. Kalau di mesin sih nggak Nggak ada kendala ya deh. soalnya selama ini sih belum ada apa ya belum ada kekurangan sih gitu. Siap. Hanya
pesen aku sih kalau misalnya bore up, kenapa kan bore up tuh banyak yang nggak awet nih. Karena mereka maintenance-nya nggak benar gitu loh. Dalam artian gini, kalau dari pengalaman Om, kalau mau bore up harus ke ahlinya langsung gitu, maksudnya gimana? Jadi gini, banyak sih Om yang bisa bore up, apalagi udah pakai bore up gitu. Cuman menurut aku yang paling penting itu tuningnya sih. Dan orang yang bisa tuning itu sebenarnya nggak banyak. Oke. Gitu. Makanya kenapa dari dulu aku nggak pernah pindah-pindah bengkel. Jadi begitu aku dapatnya satu yang di sana di Bali Italia itu di Papa Pistop, ya aku di situ terus. Cuman Jadi dia tahu kronologis mesin dari awal gitu ya. Jadi tapi untuk maintain servis rutin atau apa biasanya aku lakuin sendiri, kalau nggak aku ke bengkel teman-teman juga. Oke, siap. Jadi jantungnya tetap di sana. Bali Italia. Oke. Siap deh. Oke deh Om, itu dulu, makasih ceritanya. Siap. Oke teman-teman, itu tadi sedikit cerita motor Vespa S 150 V3 ya Om ya. 3V yang udah dimodif dan diperuntukkan untuk touring dan udah menyempuh ribuan kilometer di Indonesia. Terima kasih, semoga menginspirasi dalam berkarya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.